Selama rakyat kepentingannya tidak dipecah belah, tidak ada beda antara yang memilih dan tidak memilih, maka dua-duanya rakyat yang harus dapat perlakuan sama. Ya, jabatan berikan kepada orang-orang yang memang layak untuk rakyat, bukan karena yang pernah mendukung dia. Ya, sehingga pintar-pintaran menjilat. Barusan kemarin saya lihat beliau berbicara juga keren loh Pak Prabowo itu waktu ketemu sama Pak Jokowi, keren. Wah, efektif. Pokoknya keren Pak Prabowo dah. Timbul tenggelam dah Pak. Kami bapak yang timbul, kami yang tenggelam kayaknya. Misalnya ya kan, yang namanya pengaduan rakyat ini kan tidak hanya pengaduan yang soal vaksinasi, soal yang susahnya hidup sehari-hari, tapi yang agak elit-elit sedikit boleh dong. Boleh. Misalnya, saya ingin dong pemilu demokratis 2024. Saya nggak mau jadi korban lagi, ya kan, dengan pemilu etok-etok, ya kan, kira-kira etok-etok ya kalau bahasa Jawanya tuh ya. Iya, ya itulah. Atau pemilu yang pura-pura, yang penuh dengan kecurangan. Iya, yang ya kan? sampai ada humornya ya, kalau di Indonesia hasil pemilu sudah diketahui sebelum pemilu dilaksanakan. Nah, itu saya pernah ngomong sama orang Meksiko waktu saya di Amerika. Dia bilang kalau pemilu di Amerika Serikat itu yang namanya polling day itu adalah the result of election. Jadi polling day-nya sekarang, ya kan? Resultnya nanti maghrib atau isya, ya kan? Di tempat kami lebih canggih katanya. Kalau di tempat kami setahun sebelumnya kata orang Meksiko. Orang Meksiko itu bilang Meksiko itu Mexico. Kami sebelum, jangan salah. Di era Orde Baru di tempat saya bilang Indonesia 5 tahun sebelumnya. Kita sudah tahu hasil pemilu kan? Nah sekarang ini misalnya saya punya kekhawatiran dan saya mau ngadu ke Babe dan ke MPR. Saya ini rakyat, ya kan? Melalui channel ini saya berjuang untuk demokrasi, ya kan? Struggle for democracy. Saya ingin punya pilpres yang genuine. Nggak peduli siapa yang terpilih, tapi yang paling penting adalah rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa memilih calon pemimpinnya. Nah, saya dalam beberapa video menengarai, wah ini akan ada permufakatan jahat demokrasi, yaitu pesta di antara oligarki istana, yaitu 7 partai tadi. Sementara yang lain nggak diajak. Ya, ya kira-kira gitulah. Lalu calonnya direkayasa. 2 calon saja, tapi siapapun yang menang kita-kita aja Yang lain nggak usah diajak. Bisa nggak saya ngadu ke Pak Be? Bisa. Dan kami terima aduannya Bang Refli dan berikan kami waktu untuk menguatkan rakyat. Berikan kami waktu untuk menyadarkan rakyat yang sedang tertidur. Rakyat kita sekarang Bang Refli jangan kan mikir politik. Serius, yang ada sekarang ini mikirkan gimana mereka untuk tes CPNS itu harus sertifikat vaksin. Padahal mereka belum tentu mau. Ini hal-hal kecil ini rakyat harus dibangkitkan dulu kesadarannya. Ya, karena harus kita akui Bang Ref, bahwasannya yang memimpin sekarang atau siapapun yang duduk di jabatan adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh pimpinan pesanan. Ya, dan kita udah melihat itu bagaimana BUMN kita dipimpin, bagaimana caranya memimpin, bagaimana ya kan, melihat bagaimana pembangunan infrastruktur. Ya, terus PPKM ini anggarannya 9T per hari. Ya, itu jadi ada, benar nih 9T per hari? Benar, dan ada datanya. Berarti kan nanti Babe tidak akan terlepas dari politik juga dong? Politik in general? Iya, politik in general. Bukan politik pengelompokan? Bukan. Saya nggak mau. Politik untuk rakyat lah? Untuk rakyat. Selama siapapun partai politiknya, bagaimanapun sistemnya nanti, selama rakyat diuntungkan, kami akan dukung. Tapi kalau masih rakyat dirugikan, demi Allah, rakyat. Jadi saya kasih singkatan Purman. Apa itu? Purman itu teman saya SMA. Lengkapnya Purmansyah. Tapi Purman itu politik untuk rakyat, masyarakat, dan negara. Siap. Jadi Purman. Jadi politiknya MPR itu Purman. Politik untuk rakyat, masyarakat, dan negara. Iya, non partai, non color. Tapi kepentingan rakyat tanpa memandang. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Iya, itu paling utama karena nilai-nilai Pancasila sudah mulai hilang sekarang. Karena yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar melindungi segenap bangsa, bukan melindungi kadron, kampret atau cebong. Nggak ada. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Sekarang tadi pagi Pak Ihsanuddin menjelaskan kepada kita semuanya di jalan raya. Ihsanuddin Nursi ya? Iya, Pak Ihsanuddin Nursi. Beliau menjelaskan tadi kejadian beliau, mudah-mudahan sakitnya jadi penghapus dosa. Lagi naik sepeda ditubruk motor. Dia?
Iya. Iya. Waktu Padahal mau ke deklarasi. Padahal sepekan yang lalu dia cerita bahwa dia hobi naik sepeda. Iya, tadi datang ke deklarasi beliau dengan kesederhanaan beliau. Oh, pantas saja dia pakai kayak Dan itu baru jatuh. Oh, oke. Ya, jadi kemiskinan atau kemiskinan nilai-nilai Pancasila di hati masyarakat Indonesia, di rakyat Indonesia ini udah mulai minus. Di jalan raya pun nggak ada saling hormat sudah. Ya, jadi ini yang mau kita bangkitkan lagi. Jangan dong. Ini negara yang merdeka karena perjuangan para pahlawan kita dulu, mengorbankan semuanya, darah, air mata, nyawa, sampai di kemerdekaan ini, sampai di tahun kita. Sekarang kita mau dipecah-pecah. Bahkan ini masalah sertifikasi ini paling menyedihkan sekali Bang Refli. Udah menyentuh ke bab agama. Ya, padahal ini adalah sila yang paling utama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini semua agama di Indonesia, tanpa memandang agama Islam saja, Kristen saja, Katolik saja, Hindu saja, Buddha saja. Tidak, lima-limanya ini adalah sebuah agama yang berketuhanan. Ya, dan ini masuk ke rumah ibadah sudah harus dengan sertifikat. Dan itu semua. Jadi nggak ada ini. Ini bukan aturan yang menindas Islam saja, tapi menindas semua agama. Dan bahkan membuat saya dan umat Islam lainnya sampai hari ini bermusuhan hanya karena perbedaan. Yang satu pakai salib, yang satu pakai sarung, pakai jenggot. Padahal masih bisa jalan berangkulan. Dan ini yang akan kita perjuangkan sama-sama. Kalau rakyat bersatu, mau sistem apa, mau partai apa, mau bagaimana. Kalau rakyat bersatu, pejabat yang ikut rakyat, bukan rakyat saja yang suruh untuk menuruti pejabat. Jadi tujuan akhirnya apa nih, Be? Kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita founding father kita. Oke, bukan founding father, founding parents. Founding parents berarti ya, founding parents, oke. Iya, karena father nanti marah Husnul Maria. Iya, siap. Founding parents ya, ya. Cita-cita pahlawan-pahlawan kita dulu yang sudah berkorban duluan dari kita. Mereka luar biasa semuanya. Mereka mengorbankan semuanya untuk kemerdekaan. Kemerdekaan bersuara, kemerdekaan beragama, kemerdekaan beribadah, kemerdekaan bagaimana kita menjalin silaturahim antar umat beragama. Sekarang udah tidak ada Bang Ref. Kita penuh kecurigaan. Oke, saya bicara yang realistis ya. Siap. Artinya gini, ini kan nggak apa-apa mewakili suara publik. Ini paling juga angkat tai ayam nanti. Siap. Satu. Siap. Jawaban Babe apa? Bagaimana saya menjawab kalau saya belum berjalan? Karena itu nggak boleh ya tanya tai Ya. ayam dulu. Karena saya suka dengan kenyataan dan perjuangan. Saya nggak mengatakan perjuangan saya ini menang. Oke. Tapi yang bisa saya pastikan. Bukan perjuangan saya, perjuangan kami. Iya, kan saya ini perjuangan kami semua. Oke. Kalau Iya. saya nggak berani mewakili orang, diri saya dulu sendiri. Jadi perjuangan saya ini Enggak, saya. karena yang saya tanya tuh MPR-nya. Iya, makanya kan saya yang di MPR nih. Kalau orang lain di MPR mau terus atau mau berhenti kan saya nggak bisa jamin. Saya di MPR ada nggak ada rakyat, saya tetap akan berjuang. Yang bisa membuat saya berhenti cuma ajal. Ya kalau sendiri kan enggak. Iya, makanya kan orang lain ada tuh yang mungkin akan sekarang wah panas-panas tai ayam. Mungkin akan ada. Karena kalau sendiri itu tidak lagi bisa organisasi. Iya. Dan kan organisasi ada pengurusnya. Iya, karena jawaban saya ini karena ada berkaitan dengan panas-panas tai ayam. Saya nggak bisa mewakili orang banyak panas-panas tai ayam. Oke. Ya, kalau diri saya mau ada orang nggak ada orang sampai mati saya akan berjuang untuk rakyat Indonesia. Jadi artinya ada atau tidaknya ada MPR toh. Iya. Oke. Iya. Berikutnya adalah orang juga tanya, ini biayanya dari mana, Be? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kami sedang membuat ini nanti pakai rekening yayasan supaya terstruktur. Sekarang ini alhamdulillah biaya adalah dari patungan beberapa kawan. Ya, patungan dari beberapa kawan dan saya harus jual beberapa barang untuk itu. Dan ini yang penting harus jalan gitu. Karena memang perjuangan ini bukan berjuang kalau berada di zona nyaman. Iya. Bukan perjuangan kalau berada di zona nyaman. Itu kalau zona nyaman tuh makan 3 Iya, kali makan sehari. sarapan itu. Jadi saya alhamdulillah untuk deklarasi pertama ini masih kalangan dekat dulu. Dari kalangan dekat, tapi insya Allah ke depannya kami akan membuat yang lebih besar lagi. Dan masalah menjadi besar atau tidak itu kita serahkan sama yang kuasa. Yang penting kita berjuang dulu deh. Oke. Siap. Sekretariatnya belum Nggak punya. dipastikan. Nggak punya. Belum punya Ya. Belum punya sekretariat. Dan kita lebih ke ADART dulu. Oke. Terus ke pengurusan. Baru insya Allah mudah-mudahan ya Rob, kalau memang Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa ini mentakdirkan kita punya sekretariat, maka kita akan punya sekretariat. Bisa dikatakan bahwa MPR ini ide awalnya dari Babe. Alhamdulillah. Dari Babe. Iya. Apa yang mendorong, men-trigger Babe untuk membuat MPR ini? Karena yang real lah, yang Iya. real. Kalau yang misalnya wah ini penderitaan rakyat itu umum, yang real, yang spesifik. Karena suara rakyat nggak didengar sama pejabat. Ya, itu masih umum. Yang lebih spesifik lagi. Nggak ada itu. Nggak Saya ada. cuman ngelihat ini rakyat kenapa sih kalau kita ngomong nggak didengar sih? Padahal yang ngomong udah banyak. Ya, nah. Indikator didengar itu apa? Ya paling tidak kita dipanggil untuk diskusi gitu. Paling tidak itu. Andai kata terjadi diskusi pun mereka berani ngaku salah gitu. Kami ini jangan cuman kami nggak salah dicari salah gitu.
gitu. Iya, Sementara yang sana memang salah, nggak mau ngaku salah, kan gitu. Bahkan mencari alasan untuk tidak salah. Kan Babe karena dulu kan dianggap oposisi, dia kadrun sejati ya kan? Iya. Ngapain saya mau ngajak diskusi dengan kadrun Oke, sejati? kan saya sudah mengaku salah. Sekarang tidak kadrun lagi. Ya, saya rakyat Indonesia. Saya umat Islam Indonesia yang memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Saya bukan lagi rakyat Indonesia yang hanya memperjuangkan Islam di Indonesia. Oke. Dan kalau saya dulu seperti itu, saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya salah dan termakan propaganda pecah belah mereka. Jadi Babe ini mau mengatakan sadar insaf gitu atau Buat apa? diri saya, iya. Buat diri saya. Andai kata ada yang meniru, silakan. Ada yang marah dengan saya, juga silakan. Kalian tetap saudara saya. B, ini kan kalau teori sosialnya gampang. Sebuah tesis itu akan ada antitesis. Siap. Nanti akan ada sintesis baru. Sintesis baru akan ada antitesisnya. Jadi Babe berasumsi bahwa MPR ini ingin merangkul semua kelompok dan golongan. Ya. Nanti besok MPR akan menjadi kelompok yang baru. Akan muncul kelompok antitesisnya. Begitulah terus kehidupan, ya Siap. kan? Siap. Sama seperti partai politik, tidak ini terlalu sektarian, ini terlalu merah. Kita bikin yang baru. Saya ingat dulu salah satu partai itu adalah Partai Amanat Nasional. Iya. Kira-kira Iya. zaman Iya. reformasi kan. Iya. Tapi akhirnya ya terjebak juga pada pengelompokan, Iya. bahkan pada tindakan-tindakan yang barangkali tidak demokratis juga bakal ya. Iya. Kita lihat tuh apakah mereka berkonspirasi untuk 2024 atau tidak. Bagaimana strategi Babe agar membuat MPR ini tidak eksklusif? Sebetulnya wallahu alam ya, sampai ke depannya gimana saya wallahu alam, saya nggak tahu ke depannya bagaimana Bang Refli. Yang saya lihat sekarang ini cuman yang sekarang deh, minimal rakyat ini tidak terpecah. Mau ada wacana 10 periode selama rakyat ini masih Maksudnya tidak 10 periode untuk jabatan ketua RT. apapun jabatannya, mau jadi penjaga toilet 10 periode terserah. Oke. Selama rakyat kepentingannya tidak dipecah belah, tidak ada beda antara yang memilih dan tidak memilih, maka dua-duanya rakyat yang harus dapat perlakuan sama. Ya, jabatan berikan kepada orang-orang yang memang layak untuk rakyat, bukan karena yang pernah mendukung dia. Ya, sehingga pintar-pintaran menjilat. Oke. Sehingga rakyat melihat bagaimana. Insya Allah komisaris. Nah, bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Ya, sehingga sampai kita rakyat disuguhkan pemandangan bagaimana, pakai kata ini gue minta maaf banget Bang Ref. Betapa menjijikkan Bang Ref. Oke. Iya, sampai kalau saya perumpamakan, saya tidak menyebut nama. Tapi jangan jauh dari mic. Iya. Nanti menggema suaranya. Mungkin kalau garam itu dikatakan manis, mereka akan tetap bilang, iya manis loh Pak ini. Bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Ya, jadi ini rakyat nggak boleh lagi digitukan. Rakyat harus bangkit, rakyat harus sadar. Sudahlah, jangan lagi mau ditipu-tipu gitu nih. Ya, kita banyak ditipu-tipu. Yang kita dukung dulu pun sekarang belum tentu memikirkan kita. Karena bisa jadi. Emang dulu BAP dukung siapa? Boleh ngomong di sini ya? Boleh. Ngomong, minum dulu ya. Minum dulu. Saya memilih Pak Prabowo dan Pak Sandi. Oke. Yang pernah gebrang meja, timbul dan tenggelam bersama rakyat. Jangan kita dibeli asing. Itu ngomongnya nggak tahu, gue lupa ingatan kayak. Barusan kemarin saya lihat beliau berbicara juga keren loh Pak Prabowo itu waktu ketemu sama Pak Jokowi, keren. Wah, Efektif. Efektif. Pokoknya keren Pak Prabowo dah. Timbul tenggelam dah Pak. Kami Bapak yang timbul, kami yang tenggelam kayak ini. Efektif. Buat dia efektif. Iya, ya begitulah. Oke. Dan ini pemandangan yang bukan hanya di kita. Dulu Babe itu sebagai pemilih pasif atau aktif. Saya Tetapi nggak masuk tim kampanye formal. Saya setiap kegiatan beliau kampanye, saya ikut untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Saya tahu kenapa Babe begitu. Ikut perintah Habib Rizik kan? Betul. Oke. Betul. Kan Habib Rizik suruh memerintahkan pilih Itu. Oke. Dan kami sudah cukup kecewa. Kami sekarang kecewa. Dan kami nggak mau lagi tertipu dengan hal yang seperti itu. Seperti Bang Refli bilang tadi, lah kan partai sekarang orangnya itu aja. Makanya bikin yang baru kita nih supaya fresh. Kalau mau Bukan bikin partai yang baru, tapi bikin gerakan baru. Iya, gerakan baru. Karena partai yang ada sekarang saya nggak menjamin. Dulu ada Karbi kan, gerakan arah baru Indonesia. Saya nggak tahu deh itu. Kan orang-orangnya itu aja. Sudah jadi partai juga dia, Partai Gelora. Minta maaf ini Bang Refli, kami Iya. sampai sebagai rakyat melihatnya ini orang kalau ada bikin partai tujuannya bukan untuk rakyat kok, untuk memperkaya juga, Oke. untuk mencari proyek juga,
juga. Oke. Mana rakyat? Sampai hari ini selama pemilu kami selalu mendengarkan janji-janji manis. Nggak ada waktu pemilu itu janji yang nggak enak gitu. Oke. Nanti kalau saya menang, kamu kemana-mana pakai sertifikat. Nggak ada. Jadi saya ingat kalau ingat timbul tenggelam itu saya ingat podium itu. Karena podiumnya saya lihat juga nggak terlalu kuat-kuat amat, makanya iya. Oh, kalau jadi itu yang digebrak dipakai. langsung, hah? Itu yang dipakai. Enggak, mirip. Oh, mirip. Saya kira kalau itu yang dipakai saya mau beli, saya laminating deh. Ini dari Effendi Ghazali ini. Oh, Waktu dari- dia perpisahan sebagai profesor kan, dia Siap. tanggalkan profesor dia. Siap. Jadi Wah. itulah yang kami rasakan sebagai Jadi rakyat. nanti ini tidak akan mendukung lagi. Tidak ada. Pokoknya Tidak ada. you boleh memimpin Boleh. dengan jujur dan adil dong. Iya. Loh, umpamanya ini kayak seperti Bang Refli bilang tadi, akan nanti di pemilihan presiden orangnya itu aja, silahkan lu mau begitu silahkan, asal jangan ganggu rakyat. Nanti setelah pemilu rakyat mau dipecah-pecah lagi, kami akan persatukan lagi karena MPR tidak mengarah ke politik. Politik kami jelas kepada rakyat. Siapapun pemimpinnya, apapun agama pemimpinnya, selama dia menjalankan sistem yang salah kebijakannya untuk rakyat, maka kami akan melawan dengan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Balik pejuang, gua udah jadi orator kayaknya sekarang. Makanya rada tegang sekarang nih. Maka suara Babe cocok soalnya ya kan. Kami bangsa Indonesia. Iya tadi iklannya ada tuh. Lu cari deh nak. Gitu. Gitu.